Istilah Sailendra dalam bahasa Sanskerta memiliki makna yang mengagumkan, yaitu Raja Gunung. Kata ini merujuk pada gunung-gunung berapi tinggi, seperti Gunung Merapi, yang menjulang tinggi di dekat Candi Borobudur. Sebuah candi agama Buddha megah yang dibangun oleh dinasti Sailendra. Sejarah mencatat bahwa istilah Ailendra Vamsa pertama kali muncul dalam prasasti Kalasan, yang tanggalnya mencapai tahun 700 Saka, 778 Masehi. Prasasti ini adalah sebuah peninggalan penting yang menggunakan aksara Nagari dalam bahasa Sanskerta. Isinya mencatat saran para penasehat keagamaan dari Wangsa Sailendra kepada Maharaja Tejah Purnapana Panamkarana untuk membangun sebuah tempat suci. Bangunan ini kemudian dikenal sebagai Candi Kalasan, yang didedikasikan untuk pemujaan Dewi Taraf oleh para pendeta Buddha. Dalam prasasti Kalasan, Wangsa Sailendra juga disebut dengan sejumlah nama lain seperti Ailendra Gurubis, Ailendra Wansatilakasya, dan Ailendra Raja Gurubis pada prasasti lainnya, seperti prasasti Kelurat yang tahun penanggalannya adalah 782 Masehi. Raja dari Wangsa Sailendra pertama kali disebut sebagai pembunuh musuh dengan nama Ailendra Wansatolakena. Jejak Wangsa Sailendra juga terlihat dalam prasasti Abayagiri Wihara dari tahun 792 Masehi dengan sebutan Dharma Tungadewasya Sailendra, prasasti Sojomarto dari sekitar tahun 700 Masehi yang hanya menyebutkan Sailendra nama, dan prasasti Kayumbunan dari tahun 824 Masehi dengan sebutan Sailendra Wansatilaka. Meskipun dinasti Sailendra memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, asal-usul keluarga mereka tetap menjadi misteri. Para sarjana telah mengajukan berbagai pendapat, seperti asal-usul mereka dari Sumatera, India, atau Funan. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti yang cukup valid untuk mendukung klaim tersebut. Bahwa Sailendra mungkin lebih tepatnya berasal dari Indonesia, menunjukkan kompleksitas dan keragaman sejarah bangsa ini. Dengan begitu banyak tanda tanya mengelilingi dinasti Sailendra, kita terus digoda oleh misteri ini dan berusaha untuk memahami sepenuhnya peran dan warisan mereka dalam sejarah Indonesia yang kaya. Sejarah Wangsa Sailendra, salah satu dinasti yang mencapai puncak kejayaannya di Nusantara, terjalin dalam serangkaian teori yang membingungkan dan menarik. Para ahli telah lama berspekulasi tentang asal-usul mereka. Dan dalam pencarian kebenaran, berbagai pandangan menarik muncul. R.C. Majumdar, jejak dari Kalingga. R.C. Majumdar mendukung teori bahwa Wangsa Sailendra berasal dari Kalingga, India Selatan. Ini adalah pandangan yang menghadirkan pandangan bahwa dinasti ini memiliki akar yang kuat di tanah asalnya. Nilakanta Sastri, asal dari Pandya di India Selatan. Nilakanta Sastri memiliki pendapat yang berbeda, menyarankan bahwa Wangsa Sailendra mungkin berasal dari daerah Pandya di India Selatan. Ini adalah teori yang menciptakan lanskap yang lebih luas untuk asal-usul mereka. Jalan Lans,
Perjalanan dari India Selatan ke Jawa Jalan Moens berpendapat bahwa Wangsa Sailendra berasal dari India Selatan. Tetapi kemudian mereka berkuasa di Palembang sebelum melarikan diri ke Jawa sebagai akibat serangan Sriwijaya. Ini adalah cerita tentang perjalanan dan perubahan kekuasaan yang menarik. Gekoedes. Kaitan dengan Funan atau Kamboja. Teori Gekoedes mengejutkan dengan menghubungkan Wangsa Sailendra dengan Funan atau Kamboja. Ia mengaitkan nama Funan dengan kata Khmer kuno yang berarti gunung, yang merujuk pada raja-raja Funan yang disebut Parwatabupala atau Raja Gunung, mirip dengan Sailendra. Purbacaraka. Wangsa Sailendra adalah orang asli Indonesia. Purbacaraka memiliki pandangan yang berbeda. Ia meyakini bahwa Wangsa Sailendra adalah orang Indonesia asli. Menurutnya, Raja Sanjaya dan keturunannya adalah keturunan Wangsa Sailendra. Ini adalah pandangan yang menekankan peran budaya asli dalam sejarah Nusantara. Dalam perjalanan mereka di Jawa, Wangsa Sailendra mengalami perubahan agama dari Hindu Siwa menjadi Buddha Mahayana. Hal ini mungkin terkait dengan prasasti Sanghoro yang mencatat transformasi agama seorang raja yang merasa terbakar oleh api rohani. Dalam gambaran yang semakin kompleks ini, terdapat dua dinasti raja di Jawa Tengah, Wangsa Sanjaya yang menganut Hindu Siwa, dan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Perjalanan sejarah Wangsa Sailendra menjadi sebuah cerita tentang perubahan kekuasaan, agama, dan budaya di Nusantara. Dalam kerajaan Mataram kuno yang legendaris, ada satu dinasti yang mendominasi panggung sejarah, Wangsa Sailendra. Namun, seperti banyak babak sejarah kuno, cerita asal-usul dan perjalanan mereka menjadi teka-teki yang menarik. Selama beberapa waktu, pandangan yang dominan adalah bahwa kerajaan Medang, juga dikenal sebagai Mataram kuno, diperintah oleh dua wangsa yang berbeda, Wangsa Sailendra, yang beragama Buddha, dan Wangsa Sanjaya, yang menganut Hindu Siwa. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh sejarawan Bos pada awal era Mataram kuno. Wangsa Sailendra tampak mendominasi Jawa Tengah. Meskipun kedua dinasti ini memiliki pengaruh yang saling memengaruhi, persaingan antara mereka tetap menjadi misteri.